untuk satu kegiatan. Kami harapkan anak-anakku ini jangan dianggap hanya sebagai kegiatan seremonial belaka, jangan. Ini merupakan salah satu pendidikan yang harus kamu ikuti, yang harus kamu jalani, dan ini mengandung maksud juga. Karena hari ini kita melaksanakan peringatan Isra Mi'raj. Itu hanya sholat, sementara tidak ada peringatan syahadat, tidak ada peringatan puasa, tidak ada peringatan yang lain. Yang ada adalah Isra wal Mi'raj, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan Muhammadun basar lakal basari. Kanjeng Rasul Muhammad itu manusia, podo karo santri MTS Negeri 2 yo manusia mboten manusia. Artinya apa? Kalau panjenengan membutuhkan dahar, Kanjeng Rasul yang membutuhkan dahar. Kalau Kanjeng Rasul membutuhkan kehidupan layak selayaknya manusia, kita juga membutuhkan kebutuhan yang sama layaknya manusia. Tapi lakal basari, Kanjeng Rasul tidak sembarangan manusia, manusia istimewa. Bahwa kaliyakuti bainal ajari, ketika diibaratkan sama-sama batu, nek kula jenengan jadi ibaratke watu, Kanjeng Nabi yo watu, kula jenengan yo watu, mung bedane nek Kanjeng Nabi niku batu intan, kula jenengan yo batu kali. Padha watune beda regane, yo padha payune. Kalau batu kali niku payu dadak ngenteni sak truk, ning nek batu intan, Masya Allah, begitu mahal harganya. Artinya sama-sama manusia, nopo diangkat menjadi kekasihnya Allah, tidak diuji. Luar biasa. Maka peristiwa turunnya Isra wal Mi'raj ini karena Kanjeng Rasul pada tahun itu mengalami musibah yang bertubi-tubi. Yang pertama, istri tercinta Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah, dikersakno kapundhut marak sowan wonten ngarsa dalem Gusti Allah. Kira-kira niku nek adik-adik kudu ngerti rasane di bojo, kudu ngerti. Ning umpama jenengan punya kekasih tercinta, solehah, baik hati, kaya, taat, roman, kok meninggal, kira-kira gelo apa gelo banget? Gelo banget. Bahkan yang namanya Sayyidah Khadijah itu orang paling kaya di seantero Mekah pada waktu itu, mati benar-benar meninggalkan dunia karena sudah tidak ada yang dimiliki. Orang yang luar biasa meninggal, tidak lama kemudian disusul oleh pamannya Rasulullah yang selalu membackup perjuangan Rasulullah meskipun pamannya sampai akhir hayat tidak memeluk Islam. Siapa itu? Abu Thalib. Rasulullah Thalib bingung, mumet. Akhirnya Rasulullah di Isra wal Mi'rajkan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam. Dan seumur hidup Kanjeng Rasul Muhammad Isra Mi'raj hanya sekali itu. Itu kekasih Gusti Allah, sehingga kalau sekarang ada orang yang berkata semalam bisa Isra Mi'raj 70 kali, mbel. Gimana? Rasulullah saja yang pada waktu itu melaksanakan Isra wal Mi'raj, berangkat ba'da Isya, pulang sampai Mekah lagi sebelum subuh niku ketika disampaikan Rasulullah mau mencari diksi pilihan kata sing tepat
supaya masyarakat sing Islam anyaran yo ora dadi murtad, sing dadi musuh Kanjeng Nabi orang ngarani gendeng. Niku kangelan. Akhirnya ketika disampaikan bahwa tadi malam saya ngestoke dawuh Gusti Allah Isra wa Mi'raj, kuwi napa kuwi? Perjalanan yang dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian dilanjutkan Mi'raj dari Palestina Masjidil Aqsa terus ke langit ketujuh, diteruskan ke Sidratul Muntaha, ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subuh tekan omah meneh. Akhirnya enek umpama cara piantun napas mriki demek bathuke. Kenek kok ngendi kowe gumu? Tidak masuk akal. Karena perjalanan darat pada waktu itu yang hari ini tidak ada pada waktu itu. Dulu belum ada kendaraan, belum ada mobil Pajero, belum ada Fortuner, belum ada teroris, terios. Adanya paling-paling khimar, adanya paling-paling onta. Itu saja perjalanan normal itu 3 bulan. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad dikatakan gila, orang masuk akal. Memang ketika kita itu berjalan tidak masuk akal, tapi kalau dijalankan baru masuk akal. Ada istilah adik-adik semua, umpomo jenengan mengamati ilmu persemutan. Semut itu karnaval sehari tanpa istirahat, kira-kira dari Nawas sehari penuh sampai enggak bandara. Pokoknya semut ki jalan ora leren-leren. Sangka Nawas niku saged mboten tekan bandara. Mungkin dereng saged. Lho ngono, ana semut niku bersarapan karo kancane. Ngerti-ngerti ngilang sedina. Balik-balik sore jam 5 petuk kancane meneh. Lha kowe sedina ora ketok kok ndi? Kok Jakarta. Kira-kira semut diarani gendeng apa mboten? Nek dengan nawarnya semut gendeng, ning dijalanno akhirnya mboten gendeng. Jebul semut niku mau bar sarapan. Ngoten niku sarapan niku delalah sarapan rontokane Pak Slamet kepala sekolah. Akhir Pak Slamet itu bar sarapan duwe tugas ning Jakarta numpak pesawat. Akhir semut mau delalah nembok ning batune Pak Slamet. Kapan mboten teko Jakarta? Rampung acara ning Kemenak sisi Ngamangalah Kemenak niku. Kumpul jam 5 tekan Boyolali meneh, semut medun kok ngesak. Kowe sedina ra ketok ning endi? Aku jalan-jalan kok Jakarta. Kira-kira mungkin mboten? Mungkin bapak nyentel bajune Pak Kepala. Lah Isra Mi'raj nggih ngoten, ketika dengan akal manusia orang nyanjak, tapi kalau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang tidak nyanjak. Maka inti mengapa Isra Mi'raj ini menjadi spesial? Padahal rukun Islam ada 5, sahadat tidak usah Kanjeng Rasul ditimbali oleh Allah. Puasa tidak sampai Rasulullah dipanggil oleh Allah, tapi khusus sholat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditimbali, dipanggil secara langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang oleh-olehnya adalah sholat. Oleh karena itu ada sebuah hadis, anak-anakku, masalah sholat fiddin kamatali rasi fil jasad, perumpamaan sholat dalam agama bagikan perumpamaan kepala dalam jasad kita semua. Mohon maaf, ada orang hidup tapi tangannya hanya satu. Kok hidup kira-kira mengherankan apa tidak? Mengherankan betul? Biasa.
ketika ada orang hidup punya tangan satu kok hidup biasa. Ada lagi orang bisa hidup punya anak istri, punya keluarga dan normal-normal saja, padahal kakinya hanya satu. Biasa atau luar biasa? Biasa. Pada suatu saat ada tamu dodok lawang, setelah dibuka dilihat dari bawah, kakinya utuh, badannya utuh, tangannya utuh, tapi tidak ada kepalanya, kok hidup? Kira-kira biasa apa medeni? Kira-kira urip apa mati? Nek urip berarti kancane si manis jembatan Ancol. Artinya apa? Sehingga adik-adikku, anak-anakku semua, manakala adik-adik mengaku seorang Islam, amalnya sudah benar, pergaulannya sudah baik, bakti kepada orang tuanya sudah baik, tapi sholat tidak dikerjakan, bagikan tangan utuh, kaki utuh, badan utuh, tapi tidak punya kepala. Na'udzubillah min. Loh, mengapa Kanjeng Rasul sampai menyampaikan sholatul jamaah afdalu min sholatil munfaridi bisati wa isrina darajah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat munfarid dengan 27 kali lipat pahalanya. Mengapa kita harus diberi harapan? Karena kita manusia awam, kita semangat karena punya harapan. Dengan harapan yang berat akan menjadi ringan. Sepakat? Dengan harapan yang sulit akan menjadi mudah. Dengan harapan yang berat akan menjadi ringan. Amin Allahumma. Mengapa harus dikasih harapan? Supaya kita punya semangat. Oleh karena itu, ketika adik-adik ingin mencapai sukses, gantungkan harapan adik setinggi langit. Man yazro yaksud sapa nandur bakal ngunduh, nek ora nandur ngunduh mboten. Man tolakal ula min ghairi kadin sayutrafuha idza sabal ghurab. Barang siapa ingin mulia tanpa mau bekerja keras akan kelakon alhamdulillah. Anak-anakku semua, adik-adikku semua pengen sukses tanpa kerja keras, pengen hebat tanpa mau belajar, ingin 27 derajat tanpa mau ibadah, tanpa mau jamaah, akan terlaksana. Tapi syair tadi menyampaikan sabar, idza sabal ghurab akan tercapai. Tapi tunggu sejenak sampai nanti ada burung gagak berwarna putih. Eneng boten manuk gagak rupane putih. Boten enten. Artinya apa? Tidak ada orang yang hebat tanpa bekerja keras. Tidak ada orang pandai tanpa dia sergap belajar. Tidak ada surga tanpa ibadah. Oleh karena itu, gantungkan impianmu setinggi langit. Ketika saya berangkat kerja dari rumah sampai Boyolali, 43 kilo, berangkat semangat, pulang kadang capek. Untuk mengusir rasa jenuh di jalan dengan nyopir, saya melihat ada bak di belakang truk itu, ada tulisan aneh-aneh. Aja rumangsa ayu nek urung duwe bojo supir truk, ngono kuwi. Tapi ada juga tulisan meskipun sederhana tapi nyuap-nyuapku, tulisannya memang aku jarang tidur tapi aku punya banyak mimpi. Ngoten niku. Bingung mboten? Bingung nggih mboten? Wong jarang tidur kok banyak mimpi. Ternyata karena supir tadi terlalu banyak impian yang harus diwujudkan, sampai untuk mewujudkan impiannya dia jarang-jarang tidur. Artinya apa? Ketika adik-adik ingin menjadi orang sukses, tidak ada sarana kecuali Anda harus bekerja keras, belajar rajin dan tekun. Insya Allah tidak ada ikhtiar yang sia-sia.
Oleh karena itu serepot apapun, seberat apapun, sholat adalah perumpamaan jasad kita adalah kepala. Allahumma yuhasabu bihil abdi fi yaumil qiyamah. As-sholat pertama dan utama yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat kita semua. Oleh karena itu seberat apapun, sesulit apapun, mari kita sungguh-sungguh. Yang kedua, man ramal ula min ghairi kaddin adal umrah fi talabil muhal. Barang siapa menginginkan kemuliaan tapi tanpa mau mendasari dengan kerja keras, adal umrah fi talabil muhal, bagikan menghabiskan waktu tanpa manfaat. Satu hikayat menyampaikan, hei anak-anakku, santriwan-santriwati MTS Negeri 2, ketika adik-adik ingin sukses tanpa mau bekerja keras akan sampai pada saatnya, tapi sabar, tunggulah nanti kalau ada binatang onta bisa masuk lubang jarum. Mungkin betul. Artinya tidak ada kebahagiaan tanpa kerja keras. Maka mengapa kita sering diajarkan oleh guru-guru kita pagi belajar, siang bekerja, malam istirahat. Pagi belajar, selama adik-adik hari ini masih pagi usia adik-adik, gunakan dengan sungguh-sungguh untuk belajar. Maka ketika adik-adik pintar dalam belajarnya, nanti siang akan bisa bekerja. Setelah bisa bekerja, maka sore akan bisa makan. Karena bisa makan, akhirnya perutnya terisi, malam bisa tidur. Artinya apa? Bahwa apa yang dikerjakan hari ini oleh adik-adik 10-15 tahun yang akan datang akan menentukan masa depan adik-adik. Tentukan mulai hari ini panjenengan ingin menjadi sukses, maka sangat berkaitan dengan apa yang adik-adik lakukan hari ini. Tidak ada bapak ibu guru, ustadz-ustadzah yang tidak menginginkan dan selalu berdoa untuk anak-anakku semua semoga menjadi pribadi-pribadi yang hebat, tunas-tunas bangsa, pimpinan Indonesia masa depan. Maka ini akan terjadi ketika adik-adik memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi santri-santri yang hebat, berprestasi dan tangguh. Amin Allahumma amin. Terakhir, dengan peringatan Isra wal Mi'raj Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mari kita jadikan tonggak sejarah untuk memperbaiki ibadah kita. Apapun resiko kita, apapun repot kita, apapun sibuk kita, sesulit apapun kita, maka jangan pernah meninggalkan sholat. Bisa karena biasa. Bagaimana sholat ini menjadi beban tanggung jawab kita, sehingga ketika kita tidak melaksanakan sholat merasa bingung, dan ini tidak bisa sekonyong-konyong, harus diusahakan, harus dibiasakan. Dengan demikian insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin Allahumma amin. Adik-adik dan anak-anakku semua, imbangi perjuangan, imbangi apa yang dilakukan oleh guru-guru kita, orang tua kita, dalam rangka merealisasikan, mewujudkan adik-adik untuk menjadi orang-orang hebat. Pak Slamet itu setiap ba'da sholat selalu berdoa untuk anak-anakku semua. Allahumma ja'alna auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahli tuqa wa ahlil Quran. Ya Allah, Engkau jadikan anak-anakku santriwan santriwati MTS Negeri 2 Boyolali
menjadi anak-anak yang ahli Quran, ahli takwa, ahli baik, punya derajat yang luhur. Dan ini akan terwujud ketika ustadz-ustadz buahnya berjuang, tapi adik-adik juga mengimbangi dengan bekerja keras, dengan sinau sungguh-sungguh. Karena hanya dengan itu insya Allah cita-cita anak-anakku semua akan terwujud ala hadiniyah wali syafaati Rasulillah wali qadail hajatina wa hajatikum min hawaiji dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa tabaraka wa ta'ala li sahabati rasulillahi asma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan wafini amma wa yukafi'u masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi umrina wa barik fi rizqina wa barik fi ilmina ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa wa qalbi la yakhsha wa amali la yurfa wa du'ai la yusma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna awladana wa ahlana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli tuqa wa ahli Qur'an wa ahli khair wa la taj'al wa min ahli syarr wa dhair. Allahumma tawil umurana manfaatan wa khidmatan fi dinika wa dunyaka wa li jami'il mu'minin wal mu'minat ya Allah innaka sami'ud du'a. Allahumma tim lana bil iman wal islam wal ihsan bi husnil khatimah bi barakati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istajib du'ana ya Allah wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.